Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'di. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para habaib anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kita mencintainya dan berusaha untuk mencintainya berarti kita telah membuat suatu langkah menuju kepada keselamatan kita di masa depan kita yang sebenarnya, di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, hubbi wa hubbu ahli baiti amanun fi sab'ati mawatin ahwaluhunna azimah. Mencintaiku dan mencintai keluargaku merupakan sebab keamanan bagi pelakunya di dalam 7 keadaan yang sangat genting, gawat dan mengkhawatirkan. Yang pertama kata Nabi, indal wafah, ketika meninggal dunia bagi mereka yang cinta kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, aman, insyaallah meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, indal qabr, ketika dalam kuburnya aman, karena insyaallah kuburnya termasuk raudhatun riyadil jannah. Yang ketiga, indan nasyr, ketika dibangkitkan insyaallah aman, karena insyaallah dia digolongkan dan dibangkitkan bersama golongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, indal kitab, ketika menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, yang menandakan bahwasanya dia termasuk yang akan selamat nantinya dari hisabnya. Yang kelima, indal hisab, ketika dihisab aman, karena insyaallah hisabnya ringan, cepat dan kilat, bahkan insyaallah termasuk yang tanpa hisab. Dan yang keenam adalah indal mizan, ketika ditimbang amalnya, catatan amal kebaikannya lebih berat daripada catatan amal keburukannya. Dan yang terakhir kata Nabi Muhammad, bagi yang mencintai Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, indas sirat, ketika di atas sirat aman, karena insyaallah dia akan melewati sirat secepat kilat bersama golongan Nabi kita Muhammad. Semoga kita termasuk mencintai para zuriat Nabi, sehingga dengan demikian kita termasuk disampaikan oleh Al-Habib, oleh Syekh Umar Bamakhrama atau Syekh Ibn Hajar, bahwasanya orang yang cinta para zuriat Nabi dia dapat 3 hal di dunia. Yang pertama bahagia hidupnya, yang kedua berkah harta bendanya, dan yang ketiga meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, banyak para habaib datang bersama kita, yang kedatangan mereka satu saja kata Nabi Muhammad dengan doanya yang pasti dikabulkan, maka akan menjadi sebab insyaallah akan turun rahmat. Apalagi ada banyak habaib. Alhamdulillah, ada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Kaf, Habib Muhdar bin Husain Al-Kaf, Habib Muhdar Umar Al-Jufri, Habib Abdullah bin Muhammad Baragbah, Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Haddad, Habib Muhammad bin Tahir Ba'agil, Muhammad bin Murtada Al-Hiyid, Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Kaf, Al-Habib Ibron bin Salih Al-Attas, Al-Habib Hagil bin Salih Al-Attas, Al-Habib Abdullah As-Segab, dan semua para habaib yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada mereka semuanya. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para alim, para kiai, para dai, para ustadz, yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab kita bisa mengetahui terkait dengan Nabi kita Muhammad. Yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab untuk kita bisa membandingkan, di mana Nabi SAW telah bersabda, fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaan seorang yang alim itu dengan seorang yang ahli ibadah itu sama seperti keutamaanku dengan paling rendahnya sahabatku. Kata ulama, jangankan Nabi Muhammad dibandingkan dengan paling rendahnya sahabatnya Nabi,
Kalau seumpama paling afdalnya sahabat Nabi yaitu Syekh Abu Bakar Siddiq, kita lipat gandakan sampai 1 juta kali lipatnya, apakah bisa menandingi kemuliaan Nabi kita Muhammad? Tentunya tidak. Itulah keutamaan para ulama. Mereka lah yang disebut oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat yang berbunyi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang mencari ilmu di antara kalian dengan beberapa derajat di atas yang lainnya. Dikatakan bahwasanya derajatnya Nabi dengan derajat ulama cuma 1 strip saja. Tapi derajatnya ulama dengan derajat yang setelahnya daripada ahli ibadah, ahli sedekah, ahli akhlak karimah, ahli birrul walidain dan sebagainya, itu terpaut sebanyak 700 derajat. Padahal antara 1 derajat dengan derajat berikutnya memerlukan waktu jarak tempuh selama 500 tahun. Sehingga kalau kita ingin menandingi keutamaan ulama, derajat tingginya ulama, pahala yang banyak yang melimpah untuk ulama, maka diperlukan waktu selama 350.000 tahun kita habiskan untuk beribadah, baru kita bisa menyamai para ulama. Sehingga beruntung kalau kita itu dekat kepada ulama, karena ulama lah yang sekarang kita bisa berinteraksi dari hanya 3 golongan yang akan memberikan syafaat kelak nanti di hari kiamat, yaitu para nabi, para ulama dan para syuhada. Semoga kita termasuk memperjuangkan para ulama, menyenangkan para ulama, dan semoga anak-anak kita menjadi ulama, terutama yang belajar di Mamba, insyaallah semoga menjadi ulama sehingga kita semuanya termasuk yang mendapatkan syafaat ulama. Amin ya rabbal alamin. Khususnya yang saya cintai, saya banggakan, yang alhamdulillah pada hari ini sedang berulang tahun. Untungnya tidak disebutkan keberapa, jadi kita nggak tahu, tapi insya Allah saya masih yakin masih muda insya Allah. Dan alhamdulillah 3 hari yang lalu disematkan kepadanya gelar yang sangat luar biasa. Seorang kiai dengan kesibukannya, seorang pengasuh pondok pesantren dengan kesibukannya, seorang ayah dengan kesibukannya, seorang dai dengan kesibukannya, tapi alhamdulillah bisa menyelesaikan program doktornya dan mendapatkan predikat yang sangat luar biasa, sehingga beliau kemarin kami umumkan adalah mahasiswa yang tercepat dan yang terbaik, alhamdulillah, sama seperti saya ketika mengambil doktor. Semoga beliau panjang umur, sehat badan, dimudahkan segala urusan, dan ditambah semangat dakwahnya, dan semoga Nabinya SAW menambah cinta kepadanya, dan pondok yang dibangunnya ini, pondok yang dibinanya ini menjadi pondok yang barokah, yang membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Gelarnya berkah untuk dirinya, berkah di dunia dan di akhiratnya, berkah untuk keluarganya, berkah untuk pondoknya, berkah untuk masyarakat Tegal, dan berkah untuk masyarakat Indonesia semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula Al-Ustadz Burhan dan semua para kiai, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan para pejabat yang hadir, baik dari kalangan TNI, Polri maupun eksekutif dan legislatif, yang terkait dengan mereka pun Nabi kita Muhammad SAW tidak luput perhatian, di mana Nabi kita Muhammad SAW sabda, yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sanah. 1 hari saja daripada hari-harinya para pejabat, dari mulai yang paling atas sampai yang paling rendah, dari mulai Bapak Presiden sampai Bapak Lurah, kalau seumpama mereka adil dan amanat karena mengurusi umat, maka kata Nabi SAW, pahalanya itu setiap hari seperti beribadah selama 60 tahun. Semoga mereka semuanya sabar di dalam amanahnya, di dalam mengayomi umatnya, sabar di dalam menghadiri majelis-majelis semacam ini, sehingga mereka bertambah lagi kebaikan dan kemuliaannya, keberkahan dan keutamaannya, sehingga kita semuanya bersama-sama bersanding kelak nanti di hari kiamat bersama Nabi kita Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah tadi saya sudah diwakili oleh putra saya dan keponakan saya, sudah banyak berbicara, karena sebaik-baik ucapan sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW itu enggak panjang dan juga enggak terlalu pendek. Saya cuma akan menyimpulkan saja dan menyampaikan saja apa kesimpulan daripada apa yang keduanya menyampaikan kepada kita semuanya. Bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW
salah satu daripada nabi yang berjumlah 124.000, salah satu daripada rasul yang berjumlah 313 rasul. Akan tetapi ada satu pertanyaan yang harusnya kita jawab, di mana kenapa Allah Subhanahu wa taala memerlukan untuk mengutus sebanyak 313 rasul dan 124.000 nabi? Kenapa enggak satu saja nabinya dan rasulnya? Sehingga tidak ada yang rebutan, enggak ada yang mengatakan ini yang lebih utama, itu yang lebih utama sesuai dengan agama samawi yang ada di dunia ini. Jawabannya adalah karena kalau kita bertanya siapakah terbaik umatnya Nabi Muhammad, kita akan jawab sahabat Nabi Muhammad. Siapakah umat terbaik di zamannya Nabi Musa? Berarti sahabatnya Nabi Musa. Siapakah umat yang terbaik di zamannya Nabi Isa? Berarti Hawariyin, yaitu pengikut Musa yang melihat langsung kepada Nabi kita Musa. Kemudian datanglah para tabi'in, sudah berkurang. Tabi'in berkurang mutu keimanan. Terus sampai sekarang, dan ternyata sekarang ini sudah dari terutusnya Nabi kita Muhammad SAW itu sebanyak 14 abad. Sehingga kita bisa bayangkan sekarang ini bagaimana kita itu kebingungan hidup di dunia. Mereka para sahabat Nabi itu hidup dalam keadaan bukan berkecukupan, akan tapi seadanya. Bahkan kalau seumpama akan diberikan lebih daripada apa yang mereka rasakan sebelumnya, itu bahkan mereka itu merasa sedih. Kenapa? Aman. Dia tidak kebingungan karena beliau langsung dengar daripada Nabi Muhammad terkait dengan misteri kehidupan di dunia, sehingga tidak ada lagi rasa takut. Kenapa orang itu bingung? Karena dia takut. Kenapa orang itu bingung? Karena dia itu risau terkait dengan rezekinya, terkait dengan kesehatannya, terkait dengan keluarganya, terkait dengan masa depannya, terkait dengan bagaimana proses pengembangan hartanya dan sebagainya, sampai dia itu lupa kepada pokok dan maksud tujuan hidupnya. Kita lihat bagaimana sahabat Salman Al-Farisi, termasuk sahabat yang paling dekat kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga Nabi SAW mengatakan Salman minna ahlal bait, di mana Sayyidina Salman adalah seorang yang datang daripada Persia, tepatnya sekarang itu di daerah Iran. Sehingga begitu dia datang dengan kekuatan badan yang hebat, dengan cemerlangnya otaknya dan akalnya, sehingga kemudian memerintahkan Nabi untuk membuat Khandaq ketika peperangan Khandaq, maka kaum Muhajirin, kaum Ansor berebutan untuk menganggap Sayyidina Salman itu termasuk dari Muhajirin atau Ansor. Maka kemudian Nabi SAW bersabda kepada mereka, la bal Salman minna ahlal bait. Salman itu daripada kami ahlul bait. Lihatlah bagaimana beliau. Setelah beliau itu menjadi sahabat yang paling dekat, termasuk sahabat yang paling mulia, yang dijamin oleh Nabi SAW masuk dalam surga. Tapi setelah zamannya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, zamannya Sayyidina Utsman bin Affan, sampai beliau meninggal dunia, keadaan beliau, kesejahteraannya tidak berubah dari kesejahteraan di zamannya Nabi Muhammad. Bahkan rumah yang ditempatinya yang sempit dan kecil itu, suatu waktu sudah banyak lubangnya, sehingga tidak layak lagi untuk ditempatinya. Maka kemudian datanglah seseorang atas perintah khalifah untuk memperbaiki rumahnya. Sebelum diperbaiki rumahnya, ketika datang insinyurnya, maka dia itu tanya, bagaimana kau akan bangun rumahku ini? Sifatkan dulu sebelum kau bangun untukku. Karena dia tahu Sayyidina Salman termasuk sahabat yang begitu zuhudnya, begitu takutnya. Dan begitulah umumnya para sahabat Nabi. Kalau seumpama mereka itu merasakan yang tidak dirasakan di zaman mereka ketika Nabi hidup, itu mereka takut, hadhihi ujjilat lana. Ini termasuk yang didahulukan untuk saya, yang akan menjadi sebab akhirnya aku akan berpisah dengan Nabi Muhammad. Itu yang dirasakan oleh mereka. Sehingga apa? Apa kata Sayyidina Salman? Sebutkan bagaimana kriteria dan sifat yang kamu ingin bangunkan rumahku ini. Maka dijawab oleh yang ingin bangun, saya akan bangun seperti yang kau suka. Kalau kamu itu berdiri, kamu angkat tanganmu, maka tanganmu kena atapnya. Kalau kamu tidur, kamu jinjit sedikit, kamu akan kena dindingnya. Apa kata beliau? Kalau begitu, teruskan, bangunkan. Sesuai dengan apa yang dirasakan. Karena dari saking takutnya mereka itu mendapatkan kenikmatan yang berlebih daripada kenikmatan yang dirasakan di zamannya Nabi Muhammad SAW.
tapi kemudian menjadi sebab akhirnya mereka itu tidak mendapatkan kemuliaan dan kenikmatan berkumpul dengan Nabi kita Muhammad. Kenapa? Karena dua hal. Di dalam hatinya sudah ada cinta kepada Nabi Muhammad, dan yang kedua, karena apa? Karena mereka itu adalah orang yang paling tahu dengan misteri kehidupan dunia. Sehingga Nabi SAW bersabda, dan mereka sangat ingat itu, innal mu'mina la yakhaf. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidak pernah merasa takut. Enggak takut akan dirinya, kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada masa depannya, apa yang dimakan besok. Enggak ada yang takut sama sekali. Itu sifat orang mukmin, dan itu yang diinginkan oleh Nabi Muhammad kepada seluruh umatnya, supaya hidup ini dalam keadaan aman, sejahtera, bahagia, tentram dengan yang Allah berikan masing-masing modalnya itu. Tapi enggak mungkin itu kita dapatkan kalau kita itu tidak beriman. Masalahnya banyak di antara kita yang salah persepsi tentang keimanan. Disangkanya orang beriman itu adalah orang yang pakai songkok, orang yang pakai kopiah, orang yang pakai baju takwa, orang yang pakai sarung, orang yang pakai gamis, itu orang beriman. Tidak. Orang beriman itu adalah orang yang telah mencapai pencapaian keimanan. Apa artinya keimanan? Keimanan sebagaimana jelaskan Nabi SAW, al-imanu huwal yakinu kulluh. Al-yakinu huwal imanu kulluh. Yang namanya keimanan itu ada keyakinan, keyakinan itu ada keimanan. Kalau kita mau tahu iman kayak gimana sih, Bib? Contohnya iman itu, sekarang saya mau tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang ini siang apa malam? Siang apa malam? Berani bersumpah? Berani bersumpah. Walaupun dipaksa bagaimana, kita tidak akan mengatakan ini malam. Karena apa? Siang. Bagaimana tahu? Mata kita melihat, telinga kita mendengar, nalar kita itu merasa bahwasanya ini ada siang. Undangannya Kiai Sultan itu ya siang, dari mulai jam 8 sampai selesai, bukan malam. Kita yakin kita itulah, itu namanya keimanan. Iman itu seperti itu. Jadi kita harus yakin yang namanya sholat, seperti keyakinan kita bahwa saya sekarang ini siang. Kalau kita nggak sholat, kita akan kena musibah. Kalau kita sholat, kita aman, kita akan sejahtera. Kalau kita birrul walidain, kita akan dapatkan nikmat demi nikmat. Kalau kita uqul walidain, durhaka orang tua, maka kita akan mendapatkan mara bahaya. Kalau kita menyambung silaturahmi, maka kita akan panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, bertambah rezekinya. Tapi kalau kita memutuskan silaturahmi, kita akan pendek umurnya, kita akan seret rezekinya, kita akan kesulitan dalam urusannya. Yakin semacam itu yang diajarkan Nabi Muhammad. Bagaimana kita meyakininya? Enggak ada jalan lain kecuali harus dengan melalui belajar. Oleh karenanya tadi sampaikan, ayo semuanya sampaikan. Untung masih belum pemilu ini, 2 tahun lagi pemilu. Sebelum mereka kampanye, kita kampanye nggak dulu, kampanyenya Nabi Muhammad. Kalau kita ingin merubah negara kita ini menjadi negara bermartabat, berdaulat dan bertahta, ditakuti oleh semua negara, bisa, tapi nggak perlu kita ganti presidennya, nggak perlu kita ganti partainya, nggak perlu kita ganti anggota legislatifnya, nggak perlu. Tapi yang harus kita ganti, syarat utamanya, kalau Indonesia mau berubah, yang perlu kita ganti, kitanya berubah, masyarakatnya berubah. Mereka itu cuma sebuah aturan Allah, seperti boneka yang Allah ngatur. Sehingga lihat bagaimana Allah Ta'ala berkata dan menyampaikan firman-Nya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, hadis qudsi yang disampaikan Allah Ta'ala, yang diriwayatkan langsung oleh beliau, idza asani man arafani sallattu alaihi man lam ya'rifni. Kalau seumpama yang berbuat maksiat kepadaku orang yang tahu kepadaku, maka aku nantinya akan memberikan sebuah kedaulatan, kekuatan yang mengatur dirinya bukan dari kita tapi orang lain. Kita lihat sekarang Indonesia tergantung ke negara-negara, bahkan negara-negara yang bukan Islam. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Syarat utama kalau kita ingin merubah Indonesia menjadi negara yang hebat, negara yang bermartabat dan berdaulat, maka adalah kita kembali kepada Al-Quran yang berbunyi, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Kalau seandainya mereka penduduk suatu negeri, mereka penduduk suatu provinsi, mereka penduduk suatu kabupaten, mereka penduduk suatu kecamatan, mereka penduduk suatu desa, mereka itu beriman dan bertakwa, maka niscaya kami akan berikan keberkahan dunia dan akhirat, langit dan bumi semua dibuka. Ini yang harus kita
kampanyekan sebelum kampanye datang. Apa peduli kita dengan kampanye mereka? Yang kadang-kadang mohon maaf kita merasa dibohongi. Tapi ini kampanyenya Nabi Muhammad. Kalau kita mulai dari sekarang, ayo sebarkan. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali ikut menyampaikan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Yang hebat itu bukan ustadznya, yang hebat itu bukan kiainya dalam setiap majlis, dalam setiap tablik akbar, tidak. Tapi yang hebat itu adalah Al-Quran dan hadisnya Nabi Muhammad SAW yang selalu teriring dengan hidayah dan taufik daripada Allah SWT. Oleh karenanya Nabi Muhammad tidak pernah meminta kepada kita sebagai umatnya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang lahir ke dunia kecuali diminta oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak minta jabatan, Nabi Muhammad tidak pernah minta uang, harta benda dan sebagainya, tidak. Tapi yang minta Nabi Muhammad, balighu anni walau ayah. Sekarang kesempatan kalau kita mau bantu Nabi Muhammad sehingga kita lepas tuntutan nanti, kenapa kau tidak sampaikan dariku? Sampai kepada mereka, kalau kita ingin selamat hidup di dunia, jangan pernah lepas daripada 4M tadi seperti yang disebutkan. Yang pertama, M pertama mondok, M kedua madrasah diniyah, M ketiga mengaji, datangkan guru ngaji ke rumah kita atau dia pergi ke tempat guru ngaji. Dan yang 4M, yang M yang terakhir atau M yang keempat itu adalah majelis. Kalau kita tidak tersentuh 4M ini, bagaimana kita akan hidup di dunia dalam keadaan sejahtera, bahagia? Nggak mungkin, Pak, nggak mungkin. Sama seperti saya ini, Bu, saya nggak pernah masak. Saya nggak bisa masak. Saya pernah masak 2 kali dan saya yang bisa masak cuma 2. 1, masak telur ceplok bisa saya. 2, masak Indomie saya bisa. Selain itu saya tidak bisa. Dan saya pernah masak 2 kali. Dua-duanya nasi. Katanya kalau masak nasi airnya pokoknya segini. Sudah saya ukur, sudah airnya segitu. Tapi yang pertama gosong, yang kedua jadi bubur. Nggak bisa. Kenapa? Saya nggak belajar. Coba saya belajar, saya nggak bisa masak rawon, saya nggak bisa masak nasi goreng, saya nggak bisa masak sop. Tapi kalau saya belajar 2 hari, 3 hari, apakah saya bisa apa tidak? Bisa. Itulah kenyataan logis, logika. Bagaimana kita berharap? Semuanya berharap. Anak-anaknya bakti sama orang tuanya, semuanya berharap. Istrinya berbakti kepada suaminya. Bagaimana mereka akan berbakti? Mereka nggak tahu caranya bagaimana. Itu kadang-kadang kita ini dibodoh-bodohin sama setan, kok mau-maunya gitu. Pada logika kita ada. Padahal Allah Ta'ala sudah memberikan peringatan kepada kita dalam Al-Quran. Berapa kali Allah Ta'ala menantang kita semuanya. Afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Gunakan akal kita, jangan mau kita dibohong-bohongin. Kenapa? Keinginannya setan dan satu-satunya yang bisa dilakukan oleh setan dari kita itu cuma satu. Apa itu? Ayat itulah yang kemudian ditutup-tutupi daripada kita. Jangan sampai kaum muslimin itu termasuk yang dengar ayat ini. Karena kalau semua dengar ayat ini bahaya pada mereka. Ini loh ayat ini yang bikin kita sengsara. Ini loh ayat ini yang memberikan petunjuk kepada kita bagaimana caranya supaya kita hidup enak, senang, bahagia. Dengan istri kita senang, dengan anak kita senang, semuanya. Dengan cobaan kita bahkan kita senang merasakannya. Apa itu ayatnya? Dengarkan baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Jangan pernah kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah. Ketika kalian sudah lupa kepada Allah, sehari saja lupa, apalagi sampai seminggu, apalagi sampai sebulan, apalagi sampai setahun, maka sepanjang tahun, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang hari, Allah akan lupakan semua kesempatan yang akan kita dapatkan harusnya. Mohon maaf, banyak yang tidak menggunakan logika kita, padahal kita punya logika. Kita punya akal tapi tidak digunakan. Oleh karenanya saya ingin bertanya kepada antum semuanya, dan ini terakhir, sudah itu kita tutup sebagai kenang-kenangan untuk kita bawa ke rumah masing-masing, lalu kita pikirkan, lalu cari solusinya sendiri. Saya mau tanya, yang menjawab pertanyaan saya doakan panjang umurnya melebihi daripada yang Allah tentukan 10 tahun. Tambah uangnya melebihi daripada yang Allah tentukan 10 miliar. Beruntung yang bilang amin, beruntung yang bilang yang mau jawab pertanyaan saya. Yang enggak jawab jangan salahkan kalau mati duluan. Saya mau tanya 5 pertanyaan, saya akan tanya. Coba lihat, kita bayangkan, kita pikirkan, kita renungkan, kita dengarkan. Jawabannya semuanya sama. Untuk kita itu pakai logika kita. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, ayo jawab biar panjang umurnya 10 tahun tambah uangnya 10 miliar. Saya mau bertanya, yang bikin orang itu pendek umurnya atau panjang umurnya siapa?
Nggak mau 10 tahun, 10 miliar. Ayo, jawab lagi. Yang bikin orang itu pendek umurnya atau panjang umurnya siapa? Yang bikin orang sehat atau sakit siapa? Yang bikin orang itu bahagia di dunia atau tidak bahagia siapa? Yang bikin orang itu sukses atau tidak sukses siapa? Yang bikin orang itu kaya atau miskin siapa? Jawabannya semuanya Allah. Bagaimana mungkin kita nggak sholat kemudian kita akan dapat bahagia? Bahagia dari mana datanya? Bahagia itu bukan materi, bahagia itu bukan rumah, bahagia itu bukan rupa. Kalau itu bahagia itu merupakan sebuah rupa dan materi, maka Allah Ta'ala tidak adil. Kenapa? Karena coba lihat wajah kita. Ada yang tampan, ada yang setengah tampan, ada yang jelek, ada yang sangat jelek, ada yang hitam, ada yang giginya merongos, ada yang giginya macam-macam. Berarti Allah nggak adil dong. Allah itu adil. Namanya bahagia semuanya bisa merasakan, semuanya, dari mulai yang paling kaya sampai yang paling miskin bisa merasakan. Karena bahagia itu rasa di sini, bukan materi. Kalau semua kita cari bahagia seperti itu, nggak mungkin kita akan dapatkan kecuali bagi mereka yang ikut ajaran Nabi kita Muhammad. Cukup suatu bukti. Saya punya abah Habib Hasan, gurunya Kiai Sultan, yang karenanya Masya Allah ada pondok pesantren ini dan kemanfaatan di dalam pondok ini, dan semoga terus tambah manfaat ke depan. Nanti ada universitasnya insya Allah, bukan cuma STAI, bukan cuma Institut Islam, tapi insya Allah sampai ada universitasnya di tempat ini. Semuanya maksud tujuannya seperti tujuan Abu Yahya Hasan, yaitu untuk membahagiakan, menggembirakan Nabi kita Muhammad SAW. Saya punya abah, Pak, Bu, 3 hari sebelum meninggal dunia, dia berpesan kepada anak-anaknya, dipanggil semua anaknya ke kantor. Lalu beliau berkata begini, nak, ketahuilah bahwasanya tanah pondok ini begitu ikut bangunannya, mobil-mobilnya semuanya itu bukan dibeli dengan uangnya donatur dan uang pondok, ada uangnya Abi situ. Abi kan seorang kiai, pengasuh, ada wali santri ngasih amplop pada Abi, itu uangnya Abi pribadi. Abi dakwah, Abi dapat uang, itu uangnya Abi pribadi. Abi juga ada dagang dikit, itu uangnya Abi pribadi. Tapi dengarkan pernyataannya Abi. Abi berikrar bahwasanya semua yang Abi miliki di pondok ini maupun di luar pondok ini, semuanya Abi wakafkan untuk Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau bapak-bapak, ibu-ibu nanti berziarah ke saya punya abah di Bangil sana, itu di samping makam saya punya abah itu ada lemari transparan, itu di situ semua barangnya saya punya abah waktu meninggal. Dari mulai bukunya, pulpennya, kacamatanya, sampai kepada sendalnya, kaos dalamnya, semuanya di situ. Jangan kita katakan bahwasanya anak-anaknya Habib Hasan itu nggak suka mengambil berkah seorang wali atau seorang alim. Saya ingin, walaupun hanya satu kaos, saya ingin menyimpannya untuk mengambil berkah saya punya abah. Tapi masalahnya saya punya abah sudah berpesan dan sudah berikrar semuanya itu milik Allah dengan wakafnya. Sehingga di sini kita ambil pelajaran apa? Lihat bagaimana saya punya abah. Kenapa berani berbuat seperti itu? Karena beliau itu yakin, dengan seyakin-yakinnya, seperti yang disampaikan kepada kami ketika beliau sudah menyatakan ikrarnya. Jangan sampai kalian anak-anakku mengatakan bahwasanya Abi ini adalah orang tua yang bengis, jahat karena tidak meninggalkan harta waris untuk anak-anaknya. Tidak, jangan. Karena tugasnya Abi ini bukan memberi makan kalian. Tugasnya Abi ini bukan mempersiapkan masa depan kalian. Yang mempersiapkan masa depan kalian, yang memberikan makan kalian bukan Abi tapi Allah. Tugasnya Abi sebagai orang tua kalian adalah bagaimana cara menjadikan kalian itu soleh dan solehah. Dan Abi yakin setelah kalian Abi didik sendiri di pondok ini, lalu Abi kirim ke Mekah, ke Madinah, ke Hadramut, sekarang kalian sudah kembali kepada Abi. Abi yakin kalian sudah soleh dan solehah. Tapi kalau sudah soleh, Abi nggak khawatir lagi. Kenapa? Karena Abi berpegang teguh dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran yang berbunyi wa huwa yatawallas solihin. Dia sendiri. Siapa dia? Allah yang maha gagalnya. Dia akan mengurusi anak-anak yang soleh itu. Dia akan mengurusi orang-orang soleh itu. Dari apapun yang menjadi urusannya, yang jadi pikirannya, semuanya akan diurusi sendiri. Alhamdulillah, kami tidak punya pekerjaan tetap memang sampai sekarang. Tapi alhamdulillah kami punya mobil, kami punya rumah. Semua saudara kami punya mobil, punya rumah. Karena apa? Karena kita sudah dididik seperti itu. Oleh karena itu, nggak mungkin. Kalau seumpama saya punya abah sempat berkata begini, kalau seumpama kita siapkan uang 5 triliun untuk anaknya senang hidupnya di dunia, nggak bakal senang, nggak cukup itu 5 triliun, masih kurang. Tapi kalau seumpama kita ingin anak kita bahagia, maka tidak ada jalan lain.
Jadikan mereka itu soleh, dan tidak mungkin soleh kecuali dengan salah satu daripada 4M tadi, yaitu dengan ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga kita semuanya termasuk yang diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Tidak keluar dari tempat ini kecuali kadar kita semuanya berubah menjadi yang lebih baik, lebih diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, berikan kami keyakinan bahwasanya siapapun kami bisa mendekat kepadamu ya Allah, dan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemarin ada suatu cerita yang disampaikan oleh salah satu tetangga kami yang pekerjaannya itu cuma tukang jahit, tapi subhanallah dia berkata pada saya, "Beb, alhamdulillah semalam saya mimpi sholat jamaah bersama Nabi Muhammad." Seorang yang biasa, tapi dia itu bisa mimpi bersama Nabi Muhammad. Subhanallah, saya bilang, "Pak, biasanya kalau orang mimpi sholat jamaah bersama Nabi Muhammad, insya Allah tahun ini berangkat umroh." Subhanallah, ternyata Pak, yang di dalam mimpinya itu bukan cuma dia yang menjadi makmum, ada satu orang lagi tetangganya, tapi dia kaya. Dia ceritakan, subhanallah, apa katanya, dari saking senangnya, gembiranya, bahagianya tetangga tersebut, "Kamu, saya akan berangkatkan haji tahun ini juga." Subhanallah. Ini adalah seseorang yang menandakan semuanya itu dikasih modal oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, berikan kami yakinan, tidak ada seorang pun di antara kami kecuali bisa mendekat kepadamu ya Allah, bisa mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggal ke tempat ini kecuali kau berikan keyakinan rezeki kami tidak akan kemana-mana, ya untuk kami sampai pada kami, ya bukan untuk kami tidak akan sampai kepada kami. Ya Allah, berilah kami rezeki yang halal, yang banyak, melimpah, harta benda yang tidak ada hisab nanti di akhiratnya, yang membahagiakan Nabinya Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang tahu dan sangat kenal dengan model Allah berikan kepada kami, kemudian kami menggunakan kesempatan itu selama di dunia, sehingga nanti di akhirat termasuk yang membanggakan Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali kami semuanya termasuk yang Engkau jadikan sebagai hambamu yang paling mulia, yang paling besar mendapatkan karunia, yaitu hambamu yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak harta bendanya, tapi tidak ada hisab di akhiratnya, lalu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya, jadi dengan permintaan daripada Kiai Sultan ada sebuah kenang-kenangan ijazah solawat. Solawat itu adalah solawat yang dimimpikan oleh salah satu putra abah saya, Habib Hasan Baharun, di tahun 2016, tepatnya pada malam 10 Muharram. Solawatnya namanya solawat Bushro, solawatnya Nabi yang diajarkan kepada yang bermimpi ini, dimana ketika dia bermimpi, begitu dia bangun dari mimpinya langsung hafal. Dilihat jamnya itu pada waktu itu jam 2 malam, dan subhanallah semerbak bau kahru itu harum di kamarnya, dan tidak hilang bau harum itu sampai 3 hari 3 malam. Kata Nabi Muhammad, yang membaca salawat Bushra ini sebanyak 41 kali habis salat subuh, maka sama seperti khasiatnya orang yang baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengabulkan hajat, memudahkan urusan, melapangkan segala kesulitan, menggapai harapan, menghindarkan diri pada hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Sangat mujarab sekali. Yang terakhir kali yang datang pada kami, di mana ada satu anak gadis umurnya 22 tahun, 11 tahun kena lumpuh. Subhanallah, suatu waktu dia itu mendengar di medsos tentang salat Bushra ini, maka dia itu istiqomah baca. Dapat 3 bulan tanpa terasa dan tidak sadar dia bangun dari tidurnya udah jalan. Begitu dia jalan, baru kemudian dia sadar, dia berteriak histeris. Datang pada saya, dia bercerita. Jadi sholawat yang luar biasa ini mungkin karena kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada umat sekarang ini yang sulit untuk mendapatkan sesuatu, sehingga dimudahkan oleh Nabi SAW berkat sholawatnya, semuanya dimudahkan. Saya akan terjemahkan dulu sebelum saya akan baca, kemudian antum semua ikuti saya. Allahumma sholli wa sallim, ya Allah, haturkan sholawat serta salam ala Sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami Nabi Muhammad, sahibil bushra, sumber dari segala macam kebahagiaan dan kabar gembira. Salatan, salawat yang saya baca ini ya Allah maksudnya, tubashiruna biha, engkau bahagiakan kami, engkau berikan kabar gembira kepada kami, wa ahlana, dan semua keluarga kami, wa uladana, dan semua anak keturunan kami, wa jami'a masyaihina wa ma'alimina, dan semua guru-guru kami, wa talabatana wa talibatina, dan semua santri serta santriwati kami, min yaumina hadza ila yaumil akhirah, dari hari ini engkau bahagiakan, engkau berikan kabar gembira kepada kami ya Allah, ila yaumil akhirah, sampai hari akhirat nanti. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد صاحب البشرى صاحب البشرى صلاة صلاة تبشرنا بها تبشرنا بها وأهلنا وأهلنا وأولادنا وأولادنا وجميع وجميع مشايخنا مشايخنا ومعلمينا ومعلمينا وطلبتنا وطلبتنا وطالباتنا وطالباتنا من يومنا هذا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. إلى يوم الآخرة. Kalau bacanya benar seperti yang saya baca, maka antum semua yang hadir di sini secara online maupun offline, saya ijazahkan untuk bacanya dan saya ijazahkan untuk berikan ijazah pada yang lainnya dengan syarat jangan dikomersilkan, jangan dijual belikan, takut kena balaknya sholawatnya Nabi. Ayo sama-sama kita jawab, saya terima ijazahnya Habib. Saya terima ijazahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.